Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dingin banget ya, buset. Semalaman hujan terus di Tangerang Grab ini. Sampai nggak kuat ini pengen bikin video. Jadi ada suatu momen di mana gua ngelihat buah anggur gua itu kena kehujanan semalaman, gua tanpa naungan, gua tanpa menutupi perakaran. Gua jadi berpikir gitu. Ini adalah apa yang gue sampaikan, apa yang gue rasakan, dan apa yang gue pikirkan gitu kan. Jadi ini salah satu cara yang logis untuk perawatan dikala musim hujan atau dikala buah kita terkena hujan gitu. Langsung aja nggak usah berlama-lama, langsung check it out. Ya, musim hujan menjadikan suatu momok yang menyeramkan bagi penghobis anggur ya, yang menanam anggur tentunya. Apalagi buahnya udah sebesar-besar ini, dia kena hujan. Ngeri, ngerinya apa? Yes, nanam bikson anak kecil juga bisa. Ngerinya bisa pecah berinya ya kalau misalkan kena air hujan, karena di air hujan itu juga mengandung yang namanya nitrogen. Itu udah nggak bisa dipungkiri lagi, air hujan tuh nitrogennya ini ya tinggi banget ya. Sementara untuk pengisian buah ya, dia memerlukan unsur nitrogen tentunya ya, bisa berupa nitrat, bisa berupa amonium, bisa berupa nitrogen. Itu unsur yang untuk pengisian buah. Kenapa ada pupuk yang namanya KNO3? K-nya kalium berupa potasium, N-nya nitrogen berupa nitrat. Itu untuk pengisian buah, diciptakan di pabrik tanpa unsur P sedikit pun. Tapi banyak para ini anggur, kenapa kok ada unsur P gitu? Memang mungkin unsur P bisa dikonsumsi, tapi tidak terlalu banyak gitu. Tapi kok pabrik menciptakan pupuk KNO3 tapi nggak ada unsur P-nya ya? Saya heran gitu. Kenapa nggak dikasih unsur P tapi dengan presentasi yang sedikit, bukan presentasi ya, dengan kandungan yang sedikit gitu. Itu jadi gue jadi berpikir di sini itu ya logis juga sih ya. Kenapa sih pabrik itu nggak menciptakan pupuk dengan P yang rendah gitu, jadi NPK tapi khusus untuk pembesaran buah kan, tapi dengan dosis N yang rendah, dengan dosis P yang rendah gitu. Kalau memang diperlukan untuk pembesaran buah di suatu kasus itu di tempatnya Om Yanto di NZ Garden, dia menggunakan yang namanya TSP gitu. TSP di sebelah tanamannya gitulah, jauh dari perakaran. Tapi perakaran si Jupiternya itu mengenai, dia naruh TSP itu, banyak akarnya yang lari ke situ. Akhirnya apa? Jupiternya itu masih muda ya. Tapi masih hijau, tapi digini-giniin rontok gitu. Rontok dia. Wah, TSP kan banyak ininya ya, banyak unsur fosfatnya gitu. Nah, dia makan TSP. TSP itu slow release, artinya slow release itu memerlukan jangka waktu yang panjang untuk bisa dikonsumsi untuk tanaman. Apalagi TSP itu kan bentuknya granul gitu kan, atau butiran-butiran gitu. Seperti layaknya anggur, buah terong juga. Ini terong ya. Terong saya grafting, di bawahnya itu takokak saya grafting dengan pohon terong ungu. Alhamdulillah, buahnya ya nggak bohongan ya, buahnya ya gede. Terong juga pakai apa, kayak KNO3 juga gitu untuk pembesaran. Di musim hujan, musim terong tuh bisa segede gini, tapi terong nggak akan pecah guys karena musim hujan juga. Karena apa? Kulitnya tebal, nggak cuma satu. Kali kimia ini, kalau orang bilang kimia. Kalau KNO3 itu pupuk kimia. Emang pupuk kimia, pupuk yang dibuat melalui proses kimia ya, pupuk organik yang dibuat melalui proses kimia. Yang kimia itu apa ya? Insektisida, fungisida, pestisida ya, terus furadan, itu segala itu kimia gitu. Kalau misalkan pupuk ya apa yang dikatakan kimia itu? Pupuk ya pupuk gitu. Cuma jeleknya pupuk ya biasanya bisa merusak tatanan mikroorganisme yang ada di dalam tanah kalau yang pupuk kimia itu, karena penggunaannya mungkin berlebihan. Kita lanjut kembali ke si buah lagi. Air hujan mengandung nitrogen dan terserap di dalam perakaran. Untuk kalian yang menggunakan greenhouse, oke aja. Kalau greenhouse-nya benar-benar greenhouse ya, jadi media tanam kalian itu di sekitaran akar sini, ini akar ini batang trans pembuahan pertama ya. Dia menyerap nitrogen yang tinggi dari air hujan tersebut, diserap di akar, dibawa ke batang, dan ditransfer di fotosintesis tentunya, dan ditransfer
ke si buah. Akibatnya tuh seperti ini. Kita kasih logikanya aja, nggak kita kasih tahu cara metabolisme yang ada di dalam tumbuhannya. Jadi kalau kita niup balon pakai mulut ya, dikit gitu ya, gede balonnya. Tapi kalau kalian niup balon pakai mesin, langsung meledak bar gitu. Untuk buah anggur yang memiliki kulit tebal oke aja. Tapi untuk buah anggur yang memiliki kulit tipis layaknya si Dickson, Trans, itu akan jadi masalah. Karena apa? Kulitnya tipis. Tingkat fleksibel dari suatu kulit itu tipis. Ketika dia ditiup dengan kekuatan yang kencang, dia akan pecah. Bar gitu. Itulah yang terjadi menurut saya. Jangan bilang saya sok tahu, tapi saya coba berbagi pengalaman yang menurut saya logisnya masuk. Nah, seperti layaknya kita memberikan pupuk KNO3 seminggu sekali atau sedikit. Nah, jadi buahnya bisa besar. Nah, jadilah gede buahnya. Tapi kalau kita ngisinya dengan cepet-cepet dengan air hujan yang begitu banyak, nitrogennya tinggi, kayak kita niup balon pakai mesin, meledak, pecah. Nah, gimana cara perawatannya supaya nggak pecah walaupun di musim hujan ini gitu kan? Ada sih berbagai cara gitu ya. Satu, kalian menggunakan greenhouse. Jangan sampai perakarannya kena air hujan maupun daunnya. Kalau misalkan kalian nggak pakai greenhouse ya, ya cukup media tanamnya itu ditutupin pakai plastik supaya air hujan nggak masuk. Ya, kalau misalkan tempatnya nggak memungkinkan, banyak caranya gitu kan. Kalau nggak ditutupin, saya kan nggak ditutupin nih. Ya mau gimana? Orang tadi malam hujannya gitu kan. Ya, oke, kita lanjut. Cara kedua. Ini kan daun juga bisa menyerap nitrogen ya yang ada dalam ini ya, yang ada di dalam atas ini. Ini daunnya. Nah, kita bisa bilas pakai air biasa yang nggak ada nitrogen ya, tentunya kalau air biasa gitu ya. Yang nggak ada nitrogen ya, kita bilas, beres. Kalau udah beres, itu cara yang keberapa tadi? Bodo amat. Cara selanjutnya adalah dengan kita melakukan yang namanya Esselbrick gitu. Ini daun ya, ini tersier yang tumbuh dari buah ini. Untuk mengurangi tekanan ya, ini buah ini udah habis satu dompol nih, siapa tahu. Ya, buah ini untuk mengurangi tekanan kita akan melakukan Esselbrick atau perlukaan di sini. Ini kita akan melakukan perlukaan di sini. Kalau di sini luka, otomatis tekanan yang ada di dalam batang ini akan keluar di sini. Biasanya dia netes-netes. Nanti tekanannya keluar di sini. Jadi nggak terlalu membebani tekanan yang ada di dalam buah gitu. Kita kasih luka aja gitu, jadi tekanannya dia akan keluar dari sini. Tapi kan kita nggak bisa dengar kalau di balon kan begitu. Manusia kembali hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan gitu. Tapi kalau misalkan manusia nggak ada usahanya, ya lu terima apa adanya usaha lu gitu. Ya gua terus berdoa juga biar buah gua juga nggak pecah-pecah gitu ya. Supaya apa? Supaya orang yang datang ke sini bisa nyicipin gitu ya. Bisa nyicipin, cobain lah yang mengkal gini, enak nggak ya? Belum manis nih jelas, tapi udah ada rasa manisnya. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Transfigurasi. Ngeri. Biji masih hijau. Sudah ada rasa manis, dominan asam. Karena memang belum matang juga. Mantap. Intinya jangan pengen, nanam dulu kalau pengen. Kalau misalkan pengen buru-buru, datang aja ke Tangerang Grape nyobain yang mangkal ini. Satu kawan-kawan, kita perlu bukti bukan janji. Terong panjang gue, ngeri ya. Ini buah rizamat ya, rizamat panjang alhamdulillah. Kita lanjut, kita cek si Jupiter owe-owe. Oke, Jupiter owe-owe. Oke, siap. Oke, owe-owe. Ngeri. Tapi ini belum melakukan penjarangan nih. Jupiter owe-owe. Oke, masih banyak lagi di belakang Jupiternya. Jupiter semua, alhamdulillah. Beginilah suasana Tangerang Grape kalau lagi musim hujan. Baru pada nanam padi ya. Ini sekitar sebulan lagi. Ini padinya hijau semua. Udah perfect to place di sini. Ngeri banget, cakep. Hijau semua. Yes, Tangerang Grape. Orang kalau lewat gitu, naik motor lewat sini set sambil nengok ke kanan. Buset anggur gitu. Buset. Iya. Untuk pemberian fungisida di dalam anggur ya, bisa pakai antrakol, bisa pakai ini. Kalau saya udah menghilangkan pakai antrakol gitu karena bikin berinya juga agak buluk-buluk putih-putih gitu. Saya di sini menggunakan perawatan ya. Perawatan saya cukup Mama Lemon 1 liter itu saya pakai 2 tetes, kasih garam sejumput sedikit aja set gitu.
Jamur nggak suka garam. Jamur nggak suka garam ya. Jamur nggak suka sulfur juga yang ada di Mama Lemon. Kenapa harus pakai Mama Lemon gitu? Kalau kita pakai Sunlight itu kandungan sulfurnya lumayan tinggi, belerangnya lumayan tinggi. Kalau misalkan buat cuci buah ya, buat cuci buah itu kurang bagus. Karena nggak direkomendasikan Sunlight itu untuk cuci buah. Hanya Mama Lemon yang direkomendasikan untuk cuci buah. Gitu. Jadi kita akan bikin pohon ini steril dengan menyemprotkan Mama Lemon. 1 liter untuk 2 tetes ditambah garam sedikit, anti jamur. Insya Allah buahnya bisa mulus, bisa mantep. Buat apa sih gue bagi-bagi kayak begini tuh? Buat kalian, supaya kalian bisa pintar nanam anggur, bisa mulus. Walaupun eksperimen gue ini belum sepenuhnya sempurna dan belum diakui sama orang banyak, tapi gue cuma pengen berbagi untuk kalian. Itu yang penting. Ini gue akuin buah gue jelek. Karena gue masih belum puas. Masih belum puas, gue harus bisa lebih bagus lagi. Jangan terlalu cepat Anda merasa puas kalau misalkan emang hasilnya belum puas. Tapi gue cukup bersyukur dan alhamdulillah ketika subscriber gue datang ke markas Tangerang Grape ya, mereka bisa mencicipi ya, walaupun nggak mencicipi masih mentah, mereka masih bisa melihat pembuktian ini gitu. Satu lagi, tanah gue emang cuma sejengkal ya, nggak gede gitu, nggak sampai skala produksi gue gitu. Tapi gue di sini mau berbagi kok, nggak ada salahnya kali gitu. Walaupun hanya kecil gini, tapi insya Allah bisa dapat berkah daripada gede nggak dapat berkahnya. Akan masuk ke sini kali aja para subscriber penasaran sama si Jupiter. Dia brojol guys. Amazing. Jupiter semua ada kali ini, nggak males ngitungnya. Oke, kita akan lanjut ke pembibitan bibit anggur NN06. Oke, ini masih pesanan semua, udah dipesan ini. Waduh, ini punya Om Toto nih. Dia kerja di luar negeri tapi menanam anggurnya di Indonesia gitu. Dia peliharanya sama anaknya deh. Sansekerta. Ini udah dipesan juga sama Bu Lika. Ibu Lika. Oke, dilanjut. Kita akan nyemplung ke sawah guys. Malum orang kampung lah nyemplungnya ke sawah. Di pinggir-pinggiran sawah gua ya, yang nggak kena air, tentunya nggak ke genang air ya, yang batas air antara tanah ini sama air itu cuma 10 cm kali. Di sini gua tanam ada NN06. Halo Om Teo, annyeonghaseyo. Di sana gua tanam ada Heliodor. Mana Heliodor? Hush. Nah, habis Heliodor. Waduh, ini kayaknya ada bekas makan ulat ini. Mana ini ulatnya? Nggak ada. Oke, Heliodor lewat, udah dilanjut ke sono. Gua orang kampung banget. Di sini gua ada Halloween ya. Ini bakal jadi andalan gua banget. Terima kasih yang sudah kasih. Ini harus bagus ini Halloween. Ini cita-cita gua banget ini. Anggur terfunny, anggur terlucu ini. Di sini gua tanam Sansekerta tentunya. Sini gua nanamnya deket banget sama air, gila tuh. Ya semoga aja tumbuh lah. Manusia hanya berusaha kan. Jarak air sama tanah tuh. Ini air, ini tanah, semoga bisa subur. Gue cuma berharap semoga ini airnya cepat surut. Di sini ada Danaka. Umur paling baru 3 bulan. Santai aja dulu, sabar aja dulu, nggak usah dibuahin. Ini ada akademik, umurnya sama si Danaka. Di sini ada Transmerah yang umurnya nggak sama, kayaknya baru kira 2 bulan atau 3 bulan. Lanjut, Gang Dickson. Wah, udah pada tumbuh semua, alhamdulillah. Bibit-bibit jelek ini guys dulu tuh. Ini dulu tuh bibit-bibit yang nggak saya jual buat orang, karena yang dijual ke orang tuh yang bagus-bagus aja. Yang jelek-jelek saya tanam sendiri, bisa subur kok. Lembayung semua kok tuh Dickson. Harus kitanya yang tahu. Mau bibitnya sebagus apa, kalau media tanamnya buruk ya nggak akan jadi bagus gitu. Ini Dickson. Iya Dickson. Ada juga yang gagal guys. No, hujan nih. Oke, kita ambil yang pecah-pecah. Ini udah hal yang maklum banget di Dickson. Kalau misalkan musim hujan tuh buahnya pecah gitu. Kita nggak pakai greenhouse, atapnya atap apa ini? Atapnya atap langit. Ini saya kasih Pak ini apa? Kenapa? Bukan karena nutupin matahari. Ayam. Di sini tuh banyak banget ayam. Jadi makanin buah anggur, makanya saya tutupin gitu. Nah, ini kan pecah nih. Tuh. Ini pecah.
bukan semata-mata karena jamur atau apa. Ini karena tiupan nitrogen dari air hujan yang terlalu berlebihan. Terus gimana Om Eki? Om Eki menyarankan nggak nanam pohon anggur di sawah begini dan dekat air? Kalau bisa sih jangan. Karena saya nggak ada tempat lagi, saya nggak bisa uruk lagi ini. Mau nggak mau kita nikmatin aja. Kalau kalian kalau bisa nanam anggur di tempat yang agak tinggi, jauh dari level air. Tapi kalau ditanam bisa nggak di situ? Bisa, saya juga bisa kok. Banyak juga yang panen, tapi dipanen ayam ya. Hai ayam, dari dulu itu ayam. Kesel gua. Ini anggur apa ini? Ini bawa batangnya banana ya, batangnya banana. Saya grafting dengan apa ini? CRV. Nah, ini belum nggak lama lagi mau dibuahkan. Batang udah segede gini, membelah guys. Ini membelah. Kutub perisai ini. Nah, membelah nih, membelah semua. Alhamdulillah. Tandanya nutrisi yang kita kasih, MKP yang kita kasih dimakan sempurna sama si pohon, dan kita melakukan acid break, jadi disimpan di dalam batang nutrisinya. Mantap. Gua begitu songongnya dikala si pohon purset gua ini kita setting sekundernya, langsung gua potong di sini. Gua ganti varietas ini, purset ini sama NN06. Lebay banget loh, sampai segitu banyak punya NN06. Itu Sain Muscat juga gua ganti sama NN06 tuh, baru pucuknya lihat, baru tumbuh. Graftingannya sukses. Kita lihat spek NN06. Ini saya baru ini pohon NN06 saya ya, indukan yang pertama. Karena kemarin tuh banyak banget yang ini ya, bikin bibit gitu ya. Akhirnya saya potong. Nih, bunga PHP. Ini habis dipotong, ini tunas airnya ya, bukan batnya ya. Keluar dia bunga PHP. Ini pohon masih remaja banget aja udah kena bunga PHP. Ini Sonaka. Saya potong, dia tumbuh, saya grafting lagi sama NN06. Keluar apa? Keluar bunga tuh. Bunga. Ini bunga nih. Bunga gitu. Ya, potong. Dari mana interestnya? Dari sebelahnya sini itulah. Keluar bunga gitu. Ya, ini bunga, buang kecil. Buat apa? Artinya NN06 ini juga punya karakter genjah ya. Disambung dibela juga keluar ini kok, keluar bunga kok. Apalah arti sebuah nama, NN06 the best. Oke, ini nggak berhubungan dengan buah, tapi ini buat intermezzo aja sambil ngelihat keliling-keliling kebun kecilnya Tangerang Grape ya, segini kebun kecilnya Tangerang Grape, gak kayak orang yang skala produksi yang songong itu, yang bangga gitu ya, whatever. Kalau ini bibit-bibit, iya, sprut ya, lumayan ya. Kita mah kecil-kecilan aja, bikin bibit juga, karena udah nggak kerja, mau nggak mau harus bikin bibit supaya kita bisa beli pupuk, supaya kita bisa beli kota untuk upload video. Keadaan bibit NN06. Udah balik lagi NN06. Oh iya, nyemprot. Ya, 6 graftingan nyemprot semua. Iya. Mau tahu media tanam NN06 bibitnya pakai apa? Tanah bambu doang. Berat loh ini. Ini berat ini, tanah bambu doang. Kok mau tahu bisa bagus begini ya, pakai apa? Tanah bambu doang. Tanah steril, tanah nggak mengandung bakteri, tanah nggak pakai kohe yang banyak bakterinya. Mau nanya lagi? Enggak ya, udah cukup. Terus ini apa nih? Ini tanah kotoran ayam ya, yang mengandung pesak juga atau mengandung sekam juga. Ini saya gunakan untuk menanam rootstock dulu gitu. Nanam rootstock dulu, nggak apa-apa. Kalau mau mati juga nggak apa-apa. Kalau misalnya hidup juga pasti beberapa hidup gitu. Tentunya dengan perlakuan steril media dulu. Steril media pakai Mama Lemon, disiramin Mama Lemon semua, anti jamur ya, anti bakteri ya. Jadi medianya steril, jadi tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Intermezzo aja, tambah-tambahan buat kalian. Oke, di sini gua ada Halloween dari Tangerang ini. Halloween dari Tangerang juga mengeluarkan bunga ini. Oke. Aduh, tangan gua. Aduh, jangan, karena ini gua pengen validitas. Ini valid nggak nih Halloween ya? Gua nggak tahu. Kalau yang dari Om Theo itu udah pasti valid. Kali ini gua nggak tahu Halloweennya valid apa enggak. Tapi ini udah berbunga ya. Gua pengen ini bunganya jadi. Gua pengen lihat dia panjang apa enggak. Tapi kalau nggak panjang nggak akan gua buang. Dua grafting udah gua siapin, grafting dengan NN06 lagi. Mantap. Oke.
Oke, cukup sekian ya, sedikit ilmu yang bisa gue bagiin untuk kalian. Gue nggak mau lama-lama dengan kesedihan ini, dengan pembulian ini. Gue bodo amat dah. Kalau orang banyak yang bully, artinya gue juga akan lebih semangat lagi tentunya. Terima kasih buat orang-orang yang ngebully gue. Terima kasih orang-orang yang ngedukung gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Oke, buat kalian yang kecewa sama gue atas apa yang gue perbuat dengan si Om itu, si Anu gitu ya, yang ada di Banyuwangi sana, ya nggak apa-apa. Misalkan lu follower gua tapi lu kecewa atas akhlak gua yang nggak beres ini gitu katanya, terserah, whatever. Perasaan gua di sana, gua nggak bilang dia gua nggak bilang itu. Gua ini secara ya formal aja. Mungkin gue dibilang kurang akhlak apa gimana gitu. Nggak apa-apa, lu tetap tonton video gue, lu ambil ilmu dari gue, lu pakai ya ilmu dari gue gitu, nggak apa-apa. Ini karena gue berbagi ilmu, gue nggak mandang siapapun, mau musuh mau apa, gue lu pakai aja nggak apa-apa. Tapi jangan lupa dislike gitu videonya kalau lu bukan follower gue, nggak apa-apa. Assalamualaikum.